Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Senpaisi, pada chapter kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai PP nomor 23 tahun 2018, di mana PP tersebut mengatur mengenai tarif khusus pajak penghasilan bagi UMKM ya. Dan atas pajak penghasilan itu bersifat final dengan tarif sebesar 0,5%. Dan sebenarnya PP ini merupakan perubahan atau updating dari PP nomor 46 tahun 2016, di mana pada waktu itu, yaitu tahun 2016 itu, tarif yang dikenakan adalah sebesar 1% dari omsetnya. Nah, bagaimana mengenai pengaturan dalam PP 23 ini? Mari kita belajar bersama-sama. Let's check it out. Objek pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh ya, yang terakhir adalah WP yang memiliki peredaran bruto tertentu, misalnya. Sebenarnya yang tertuang di sana adalah PPh final yang dikenakan berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, PPh final yang dikenakan berdasarkan peraturan pemerintah itu bisa banyak ya. Nah, ini salah satunya ya, ini salah satunya saja ya, adalah WP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan secara final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Ini merupakan revisi dari PP 46 2016 ya. Kalau kalau misalnya PP 46 itu tarifnya 1%, maka PP 23 ini tarifnya 0,5%, yaitu setengahnya ya. Nah, subjek pajaknya siapa? Yaitu wajib pajak orang pribadi, wajib pajak pada tertentu, koperasi, CV, firma, ya, BW Badan, persyaratan terbatas, yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 4,5 miliar per tahun. Berarti sama dengan 4,8 pun masih masuk ya. Kemudian dikecualikan ya, dikecualikan dari subjek pajak yang dikenakan PPh final sesuai dengan PP 23 tahun 2018 adalah WP yang memilih untuk dikenai PPh dengan tarif umum. Kemudian WP Badan yang memperoleh fasilitas tax holiday atau tax allowance, terus BUT, terus CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa WPOP yang dengan keahlian khusus, yang menyerahkan jasa sejenis dengan pekerjaan bebas. Misalnya apa ini? Misalnya adalah kantor akuntan publik ya, yang didirikan oleh beberapa orang pribadi ya, firma akuntan publik misalnya gitu ya, atau firma konsultan hukum atau firma pengacara gitu kan ya. Dia kan punya keahlian khusus ya, dan itu jasa yang diserahkan adalah sejenis dengan pekerjaan bebas. Ya, maksudnya pekerjaan bebas jika dilakukan dia sendiri-sendiri atau secara berjamaah ya, itu sama ya. Terus objeknya apa? Objeknya adalah penghasilan dari usaha termasuk cabang ya, kecuali ya jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan di luar negeri, penghasilan dikenai pajak final sendiri, atau penghasilan bukan objek pajak. Jadi objeknya adalah seluruh penghasilan ya dari usaha, baik itu yang diterima oleh pusat ataupun cabang ya, kecuali hal-hal yang tadi ya. Tarifnya berapa? Tarifnya adalah 0,5% dari peredaran bruto ya. Jadi sangat kecil sekali ya. 0,5% dari peredaran bruto ya. Tidak besar. Nah, ini tujuannya adalah untuk simplifikasi ya, simplifikasi pengenaan pajak dan juga untuk mengencourage masyarakat untuk ramai-ramai membayar pajak. Karena penghitungannya sangat mudah, 0,5% kali omset, begitu saja. Bahwa ada pengecualian-pengecualian pihak-pihak yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas atau menggunakan tarif sesuai dengan PP 23 2018. Nah, sebagaimana dijelaskan yang tadi ya. Dan berikut adalah tidak termasuk penghasilan dari usaha ini ya, yang juga tidak boleh menggunakan PP 23 2018. Maksudnya dia tidak boleh menggunakan PP 23 2018. Yaitu adalah yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan jasa, sehubungan dengan pekerjaan bebas.
Kemudian, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Yang ketiga adalah penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Final ya. Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. Seperti konstruksi misalnya, sewa, tanah bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian, tidak pula dikenakan PP 23 untuk penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Yang artinya bukan objek pajak ya. Kemudian untuk yang pertama ini ya, penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Itu apa saja sebenarnya? Di sini juga dijelaskan di pasal berikutnya, yaitu penghasilan yang diterima oleh siapa nih? Oleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris. Kemudian juga pemain musik, membawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan-peragawati, pemain drama atau pemain sinetron, dan juga penari atau yang sejenisnya dari situ gitu ya. Terus olahragawan, kemudian yang keempat adalah penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Yang kelima adalah golongan pengarang, peneliti, dan penerjemah. Yang keenam agen iklan. 7. Pengawas atau pengelola proyek. 8. Perantara atau makelar. 9. Petugas penjajah barang dagangan. 10. Agen asuransi. Dan 11 adalah distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan jenis lainnya. Nah, atas jenis-jenis penghasilan dan juga jenis-jenis wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan bebas tadi, itu tidak boleh memanfaatkan fasilitas dalam PP 23 2018. Di dalam PP 23 2018 ini juga mengatur mengenai hal-hal yang lainnya, yaitu yang paling kentara adalah mengenai jangka waktu. Jangka waktu berlakunya PP 23 2018 di mana wajib pajak itu dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, yaitu fasilitas dikenakannya pajak secara final sebesar 0,5%. Untuk wajib pajak perseroan terbatas nih ya, atau PT ya, maka jangka waktunya adalah 3 tahun. Kemudian untuk wajib pajak berbentuk koperasi, firma, atau CV ya ini ya, itu adalah 4 tahun. Adapun untuk wajib pajak orang pribadi ini ya, adalah 7 tahun. Hal ini maksudnya adalah bahwa wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas berupa dikenakannya PPh secara final sebesar 0,5% tanpa lagi diperhitungkan dengan biaya-biaya pembelian, biaya-biaya lainnya ya. Misalnya adalah biaya listrik, beban listrik, atau beban pegawai dan lain sebagainya tanpa perlu dipusingkan hal itu hanya dalam jangka waktu tertentu saja. Misalnya adalah untuk wajib pajak perseroan terbatas ya, di mana jangka waktu dia adalah sebanyak 3 tahun maksimal. Nah, kita tahu bahwasanya PP ini mulai berlaku tahun 2018 pada pertengahan ya. Maka 2018, 19, 20, dan 2021 nantinya untuk PT ya, itu tidak dapat memanfaatkan fasilitas dalam PP 23 2018. Kemudian, bahwa PP 23 ini adalah final ya, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi memperhitungkan dan kemudian dilaporkan pada SPT tahunan pajak. Dia hanya cukup melaporkan saja pada SPT tahunannya. Namun, untuk pelunasannya itu
dapat disetor sendiri oleh wajib pajak atau dipotong oleh pihak lainnya. Dan untuk pelunasannya ini ya dilakukan secara massa. Ya, artinya secara bulanan. Sehingga posisinya adalah seperti SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Posisinya seperti itu. Nah, yang artinya untuk masa pajak katakanlah Januari 2020, maka paling lambat disetor adalah pada bulan berikutnya, yaitu Februari 2020 dan maksimal tanggal 15. Kemudian PP 23 ini itu sifatnya adalah default ya. Default di sini artinya adalah bahwa secara naturally ya, wajib pajak yang memenuhi syarat omset tadi dan juga syarat usaha ya, itu secara default, secara otomatis akan dikenakan PP 23 2018. Apabila wajib pajak tidak ingin dikenakan PP 2003-2018, meskipun dia memenuhi syarat untuk dikenakan PP 23, maka wajib pajak dapat melakukan atau memberitahukan kepada DJP apabila wajib pajak ingin atau memilih dikenai PPh sesuai dengan tarif umum. Ya, sesuai dengan perhitungan PPh pada umumnya, yaitu yang nantinya akan dikenakan tarif sesuai dengan pasal 17 UU PPh gitu ya. Baik itu orang pribadi ataupun badan. Kalau misalnya tidak ada pemberitahuan kepada DJP, maka dia secara otomatis akan dikenakan PP 23 2018. Kemudian, apabila ini ya, wajib pajak menerima penghasilan dari pemotong atau pemungut PPh, misalnya adalah wajib pajak bertransaksi dengan pemerintah atau bendahara pemerintah gitu ya. Nah, secara umum wajib pajak akan dikenakan tarif PPh pasal 22. Ya, ini kalau misalnya pengadaan barang dan jasa, dia akan dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Sedangkan jika wajib pajak itu memenuhi syarat dan dia juga dikenakan dengan PP 23 2018, seharusnya dia hanya membayar 0,5% saja. Maka untuk menghindari pemotongan yang 1,5% ini, wajib pajak dapat mengajukan atau meminta kepada Direktorat Jenderal Pajak berupa surat keterangan bebas. Ya. Supaya dia tidak dikenakan PPh pasal 22, namun dikenakan sesuai dengan PP 23 2018. Berikut ini merupakan ketentuan yang lebih detail yang mengatur mengenai PP 23 2018, di mana diatur dalam peraturan yang lebih rendah, yaitu diatur di PMK 99 2018. Yang pertama perihal mengenai pemberitahuan bahwasanya wajib pajak ingin dikenakan sesuai dengan tarif umum, yaitu pemberitahuan itu disampaikan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Nah, dalam hal wajib pajak itu punya cabang banyak gitu ya, atau punya cabang 1 atau 2 atau lebih, maka diberitahukannya adalah kepada tempat wajib pajak terdaftar di mana pusatnya itu terdaftar, ya. Kemudian bisa juga kepada KP2KP atau KPP Mikro yang berada di bawah wilayah kerja KPP pusat terdaftarnya. Nah, atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP. Dalam hal ini adalah dia nantinya memberitahukan bahwa dia akan memilih tarif PPh umum ya, dan ini berlaku untuk tahun pajak berikutnya. Nah, kemudian karena PP 23 2018 ini berlaku mulai pertengahan, maka ada ketentuan tambahannya, yakni
wajib pajak yang pada awal tahun pajak 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 dikenai tarif umum ya, dia dapat dikenai PPh secara umum sampai dengan akhir 2018 ya. Dan wajib pajak dapat melakukan pemberitahuan paling lambat tanggal 31 Desember 2018. Kemudian yang berikutnya, wajib pajak yang terdaftar tanggal 1 Juli 2018 hingga 31 Desember 2018 dapat dikenai PPh dengan tarif umum mulai tahun pajak terdaftar. Nah, dari sini dia wajib melakukan pemberitahuan paling lambat tanggal 31 Desember 2018 atau akhir tahun pajak terdaftar. Untuk wajib pajak yang terdaftar pada tanggal 1 Januari 2019 ini ya, beda ini ya, dan seterusnya, dan dia ingin dikenai tarif umum ya pada saat tahun pajak terdaftarnya itu, maka pemberitahuannya adalah pada saat pendaftarannya. Dan tadi kalau misalnya tidak ada pemberitahuan, maka dia secara otomatis dikenakan tarif sesuai dengan PP 23 2018. Ketentuan yang kedua adalah mengenai pemotongan dan juga pemungutan ya. Bahwa tadi pelunasan itu dilakukan melalui, pertama adalah disetor sendiri oleh wajib pajak ya, untuk setiap tempat kegiatan usaha, atau dilakukan pemotongan pemungutan jika bertransaksi dengan pemotong atau pemungut pajak. Yang dalam hal ini misalnya adalah bendahara pemerintah gitu. Kemudian kita kan tahu bahwasanya jika wajib pajak itu bertransaksi dengan bendahara pemerintah, maka dia akan dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% ya. Nah, namun apabila wajib pajak itu sebenarnya dikenakan dengan tarif sesuai dengan PP 23, yakni 0,5% ya, maka dia tadi kan harus meminta surat keterangan dari KPP-nya. Nah, agar terhindar dari pemotongan yang 1,5%, tetapi hanya dikenakan 0,5% saja. Maka atas pemotongan sesuai dengan itu, ya, agar dia menyerahkan fotokopi surat keterangan tersebut. Kemudian dikecualikan dari pemungutan PP pasal 22 ya tadi ya, atas transaksi impor atau pembelian barang yang juga menyerahkan fotokopi surat keterangan. Nah, importasi itu kan juga dikenakan PPh pasal 22 kan ya. Baik itu yang seperti yang dia punya API atau tidak punya API dan lain sebagainya gitu ya. Maka kalau misalnya punya syarat keterangan juga dikecualikan dari PPh pasal 22 atas transaksi impornya atau pemberitahuan atau pembelian barang dagangnya itu. Kemudian untuk PPh final ya disetorkan menggunakan SSP atau bisa via e-billing gitu ya atas nama wajib pajak dan ditandatangani oleh pemotong atau pemungut serta diserahkan kepada WP sebagai bukti potongnya. Ya, kalau yang nyetorkan adalah wajib pajak, ya dia menyimpan itu sendiri ya. Kemudian untuk arsipnya dia secara administratif. Kemudian kalau misalnya dipotong oleh pemotong atau pemungut, maka pemotong atau pemungut itu nantinya dia harus menyerahkan bukti potongnya itu kepada wajib pajak yang bersangkutan. Ketentuan yang ketiga, ya dia mengenai surat keterangan ya. Surat keterangan bahwasanya wajib pajak itu dikenakan PP 23 2018. Gitu ya. Pertama adalah bahwa surat keterangan itu permohonannya diajukan ke KPP tempat wajib pajak di mana wajib pajak pusatnya itu terdaftar. Atau ke KP2KP atau ke KPP Mikro yang berada di wilayah kerja KPP pusat terdaftar. Atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP. Kemudian persyaratannya apa aja nih? Yaitu pertama adalah surat permohonan yang ditandatangani oleh wajib pajak. Terus, telah menyampaikan SPT tahunan terakhir, kecuali wajib pajak baru atau wajib pajak yang tidak wajib SPT tahunan. Kemudian, yang terakhir adalah dia harus memenuhi kriteria sebagai subjek pajak PP 23 2018. Kemudian surat keterangan atau penolakan permohonan ini diterbitkan paling lambat
3 hari kerja sejak permohonan diterima. Dan surat keterangan berlaku sampai dengan jangka waktu yang diatur dalam PP 23, kecuali ini ya, wajib pajak memilih dikenai dengan tarif umum PPh. Atau wajib pajak tidak memenuhi kriteria sebagai subjek pajak PP 23. Kemudian ketentuan yang terakhir adalah mengenai angsurannya. Angsuran PP pasal 25 ya. Untuk penghitungan angsuran PP pasal 25 bagi WP yang memilih dikenai ketentuan umum PPh atau tidak lagi memenuhi kriteria sebagai subjek pajak PP 23 2018 sesuai dengan PMK 255 2018 dan perubahannya, maka wajib pajak tersebut harus melakukan penghitungan dan pembayaran angsuran PP pasal 25. Ya, kalau sudah tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang dikenai dengan PP 23 2018. Kemudian bagaimana aplikasinya ini ya? Kita langsung ke contoh soalnya saja. Nah, contoh yang pertama adalah mengenai usaha yang dikenai PP 23 2018 ini. Ozil, pedagang gorengan di kantin sebuah kampus. Omset tahun lalu, yaitu 2018, adalah 120 juta rupiah dan tidak mengajukan pemberitahuan untuk memilih tarif umum. Oleh karena itu, pada 2019, usaha Ozil dikenakan PPh dengan tarif sesuai dengan PP 23 2018, yaitu dikenakan PPh final sebesar 0,5% dari omset setiap bulannya. Ya. Dia harus menyetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, ini misalnya nih ya. Yang perlu menjadi catatan di sini adalah bahwasanya untuk pengenaan PP 23 2018 ya, ini mengacu pada omset tahun lalu ya. Kecuali wajib pajak itu baru terdaftar di 2018, maka ya kalau nggak ada pemberitahuan ya dia otomatis kena PP 23. Nah, untuk kasus Ozil ini ya, misalnya transaksinya seperti ini ya. Yang pertama nih, pada Januari 2019 omsetnya adalah 12 juta. Ya, sebagai pedagang gorengan ini ya lumayan besar ya. Maka dia harus menyetorkan PPh sebesar 0,5% dikali 12 juta. Ya, sama dengan Rp60.000. Dan jumlah ini disetorkan paling lambat tanggal 15 Februari 2019 dengan kode, ini kode setoran ya, 41128, kemudian jenisnya ini 420. Nah, ini final, ini untuk PP 23-nya. Kemudian, pada bulan Februari 2019, omsetnya adalah 10 juta. Maka PPh final yang harus disetor adalah 0,5% kali 10 juta sama dengan Rp50.000. Nah, ini dia PPh yang terutangnya Rp50.000. Disetorkan melambat tanggal 15 Maret 2020 dengan kode setoran yang sama. Ya. Kemudian pada bulan Maret 2019 ini ya, omsetnya Rp25 juta. Kemudian dari jumlah itu ya, 15 juta ini berasal dari penjualan ke Kementerian X. Nah, seharusnya ini ya, penjualan ke kementerian ini kan akan dipungut ya, PPh pasal 22 sebesar 0,5% ya. Ya, seharusnya ini. Namun, agar Ozil tidak dipungut sebesar 1,5% karena dia adalah WPOP yang dikenakan PPh final sebesar 0,5%, maka Ozil meminta surat keterangan ke KPP setempat, yaitu KPP tempat Ozil terdaftar, yang isinya menyatakan bahwasanya Ozil termasuk dalam WP dengan penghasilan bruto tertentu, yang maksudnya adalah WP yang dikenakan tarif 0,5% sesuai dengan PP 23 2018. Dengan menyerahkan surat keterangan tersebut kepada Kementerian X,
maka Kementerian X tidak memungut PPh sebesar 1,5%, ya. Tetapi Kementerian X akan memungut sebesar 0,5% dan bersifat final, ya. Sehingga PPh yang akan dipungut oleh Kementerian X itu adalah 0,5% dikali 15 juta rupiah sama dengan 75.000 rupiah. Kemudian karena omset pada Maret itu sebesar 15 juta telah disetorkan melalui pemotongan oleh Kementerian X sebesar 75.000 rupiah, maka setoran PPh final yang harus dilakukan Ozil untuk masa itu cukup dari sisanya, ya, sisa omsetnya yang diserahkan kepada bukan pemotong, yaitu sebesar omsetnya adalah 10 juta rupiah, sehingga yang disetor sendiri adalah 0,5% dikali 10 juta rupiah sama dengan 50.000 rupiah. Ya. Sehingga total PPh final pada bulan Maret adalah 75.000 rupiah ditambah 50.000 rupiah sama dengan 125.000 rupiah. Mekanisme pemajakannya akan seperti itu setiap bulannya. Dan tidak perlu membayar angsuran PPh pasal 25 lagi. Tidak perlu. Kemudian di SPT-nya bagaimana? Pada SPT tahunan, orang berbadi, Ozil ini ya, itu berisi rekap omset PPh dan PPh yang telah dibayar. Ya. Rekapnya plus PPh yang telah dibayar selama setahun. Ya. Ini ada di form 1770 di lampiran 3 huruf A nomor 16. Kemudian selain itu, dilampirkan pula rekapitulasi omset per tempat kegiatan usaha dan PPh pasal 25 yang telah dibayarkan. Kemudian, penghasilan yang dikenakan dengan tarif umumnya, itu semuanya akan menjadi nihil ya. Semuanya nihil. PPh netonya nihil, kemudian PPh terutangnya nihil dan seterusnya. Angsuran PPh pasal 25 juga nihil semuanya. Jadi nol semua. Di lampiran induknya itu akan nol semuanya. Gitu ya angkanya ya. Nah, karena dia dikenakan secara final sebesar 0,5%. Contoh yang berikutnya adalah misalnya nih ya. Ronaldo. Ya, dia seorang tukang pangkas ya, barbershop nih ya, yang terkenal di Madiun. Ronaldo bukan nama sebenarnya tentunya. Kemudian baru buka usaha jasa pemangkasan tersebut sejak awal 2019. Sehingga dia baru memiliki NBP pada saat membuka usahanya. Sebelumnya dia katakanlah dia tidak punya kerjaan gitu ya. Sehingga baru punya NBP pada awal 2019 ini. Kemudian saat pendaftaran dia tidak memilih tarif umum. Tidak memilih tarif umum. Sehingga secara default dia akan dikenakan PP 23 2018. Oleh karenanya ya ini ya, makanya dia dikenakan PP 23 karena tidak ada pemberitahuan bahwasanya dia akan memilih tarif umum. Yaitu akhirnya kalau misalnya kena PP 23 ya kenanya nanti 0,5% dikali omset setiap bulannya. Kemudian ringkasan penghasilan Ronaldo tahun 2019 adalah sebagai berikut ini. Ya, ini selama 2019. Nah, ini perlu ya ini ya. Nomornya, kemudian bulan, terus penghasilan brutonya berapa, PPh yang di-store berapa, kemudian tanggal store-nya itu kapan. Nah, ini rekapannya dari bulan Januari sampai Desember. Ya, penghasilan brutonya sekian, kemudian PPh yang di-store-nya adalah sebesar 0,5%, ya ini rinciannya, dan kapan tanggal penyetorannya. Itu ya. Jadi ada rekapan atau rincian per bulannya. Hanya rekapannya saja. Bukan harian ya, tapi bulanan ya. Ini ya. Untuk SPT tahunan ini ya, PPh, orang berbadi Ronaldo nanti,
akan berisi rekap omset dan PPh yang telah dibayar selama setahun itu, yang nantinya akan dilaporkan pada Form 1770 di lampiran 3, huruf A nomor 16. Jadi sini adalah, yang ini huruf A ini adalah bagian PPh yang dikenakan dengan final atau yang bersifat final ya. Nah, nomor 16 itu nomor urutnya saja. Kemudian, selain itu nih ya, dilampirkan pula rekapitulasi omset per tempat kegiatan usaha dan PPh pasal 25 yang telah dibayarkan. Kemudian karena semua penghasilannya adalah final ini ya, dalam kasus ini adalah final ya, dia nggak punya penghasilan yang lainnya ya, maka SP tahunannya nanti akan nihil ya, nol semua. Di bagian induknya nol semua ya. Kemudian tidak ada kewajiban PPh pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya. Sebagai catatan penting ini ya, yang perlu diketahui bersama, bahwa pada tahun 2020 itu terbit PMK 23 2020, kemudian junto PMK 44, PMK 86 2020, dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK nomor 9 tahun 2021 ya, tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pada pandemi coronavirus disease 2019, dan ketentuan tersebut menyatakan bahwa PPh final sebagaimana dimaksud dalam PP 23 2018 itu sifatnya adalah ditanggung pemerintah untuk masa pajak April 2020 hingga Desember 2020 dan ya, Januari 2021 hingga Juni 2021 ya, seperti ini ya. Namun untuk pembelajaran kita bersama ya, tentu kita tidak membahas insentif yang ditanggung pemerintah tersebut ya. Ya gitu ya. Jadi secara perlakuan realnya tentu PMK 23 STDTD PMK 9 ini ya, PMK 23 2020 STDTD PMK nomor 9 2021 itu tentu berlaku ya. Cuman dalam hal penghitungan kita hitung sesuai dengan PMK 23-nya. Kita perlu membedakan ini ya. Perlu membedakan usaha yang dikenakan PPh final sesuai dengan PP 23 2018 dan juga usaha yang lainnya. Bahwa usaha yang dikenakan sesuai dengan PP 23 2018 ini adalah di mana penghasilan bruto tahun sebelumnya ini ya tidak lebih dari 4,8 miliar. Tidak lebih, berarti sampai dengan 4,8 miliar. Kalau 4,8 miliar pas, berarti dia bisa memanfaatkan PP 23 2018 ini. Tapi penghasilan bruto itu adalah penghasilan bruto tahun sebelumnya. Kemudian, ini dan ya, dan pada tahun lalu tidak menyampaikan pemberitahuan bahwasanya dia memilih tarif umum. Ya, pada tahun lalu dia tidak menyampaikan pemberitahuan bahwasanya dia memilih tarif umum. Dan masih dalam periode yang diperbolehkan untuk memakai PP 23 2018, yaitu sesuai dengan jangka waktu tadi, bahwasanya PT itu 3 tahun, CV firma koperasi 4 tahun, dan WBOP itu 7 tahun. Dan lagi nih ya, belum pernah memilih dan menggunakan tarif umum sesuai dengan ketentuan. Jadi, sekali WP itu memilih tarif umum ya, maka dia akan kena tarif umum. Kemudian, wajib pajak yang dikenai dengan tarif umum ini, ya pada tahun ini tentunya adalah penghasilan brutonya tahun lalu sudah di atas 4,8 miliar. Kalau sudah di atas 4,8 miliar tahun lalu, dia tidak boleh menggunakan PP 23 2018. Atau, ini di sini atau ya, kalau yang tadi kan dan ya, ini atau pada tahun lalu telah menyampaikan pemberitahuan untuk memilih tarif umum atau sudah tidak berada dalam periode yang diperbolehkan untuk memakai PP 23 2018 atau pernah memilih dan menggunakan tarif umum sesuai dengan ketentuan. Kemudian
kita tahu bahwasanya PP 23 2018 itu kan sifatnya kan final ya. Ya. Nah, di samping PP 23 2018 ini juga ada usaha yang dikenakan PPh secara final tersendiri ya. Yaitu misalnya adalah untuk usaha konstruksi, sewa tanah bangunan, penjualan properti dan lain sebagainya. Dan atas PPh tersebut itu kan sudah dikenakan ketentuan final sebelumnya gitu ya. Maka PP 23 itu mengatur hal yang berbeda. Ya. Dalam hal misalnya katakanlah sama-sama memenuhi syarat nih ya. Misalnya jasa konstruksi itu ya. Jasa konstruksinya itu omsetnya katakanlah cuma 4 miliar. Maka dia dikenakan PPh final sesuai dengan jasa konstruksi, bukan PP 23 2018. Demikian dari Senpai dan semoga bisa dipahami dan dapat bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih semuanya, and please don't forget to subscribe, like, comment, or share, serta aktifkan loncengnya untuk notifikasi video-video berikutnya. Terima kasih.